100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan mengikuti talkshow keindonesiaan Pro 1 RRI ND. Wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND, yang terhormat Kepala Stasiun RRI ND, para narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 ND yang kami banggakan. Langsung dari Aula SMA Negeri 2 ND, bersama saya Dodi Riti dan saya Salsa. Dan tentunya kami berdua menjadi Master of Ceremony dalam acara talk show mengusung tema pendidikan yang adil untuk masa depan di Indonesia. Dan ini merupakan kerjasama RRI ND dan juga SMA Negeri 2 ND. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan talk show bertema pendidikan yang adil untuk masa depan Indonesia. Salam hangat untuk kita semua. Dan kami juga menyapa para pendengar yang menyaksikan langsung dari YouTube RRI ND dan aplikasi RRI Digital, dan juga melalui terestrial di 100,5 MHz. Dan tentu juga kita menyapa para pendengar yang saat ini juga mendengarkan kita melalui streaming kami di www.rri.co.id. Dan Salsa, ini sebelum kita memulai acara talk show kita untuk bulan Februari ya, tentunya kita juga mengecek semangat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 ND. Mana semangatnya? Semua masih pada diam ya. Oke, ini sepertinya Salsa ya, ini mereka punya yel-yel. Iya, oke, betul. kita cek dulu. Mau cek dulu nih pagi hari. Semandu. Siap, bisa, harus bisa, pasti bisa. Sekali lagi, semandu. Dan tentunya mereka ini sangat siap, bisa dan harus bisa mengikuti acara talk show pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki rangkaian acara utama di talk show pagi hari ini, marilah kita awali dengan penampilan pidato dari salah satu siswa SMA N2 ND. Kepada adik Faustina Helena Dengi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Salam Literasi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten ND, Bapak Sarul Yahya. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial ND, Ibu Matilde Gaurensia Ilmu. Yang terhormat
Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND, Bapak Yohanes Albinus Minggu, yang terhormat Ketua Forum Anak Kabupaten ND, Ibu Alexandra Diva. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan 3 pilar penting yang akan membentuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Data kependudukan, bantuan pendudukan, dan suara kita. Ketiga elemen ini, jika diatur dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi landasan kokoh dalam menjamin hak-hak dasar untuk generasi penerus bangsa. Dan yang pertama, kita membicarakan soal data kependudukan. Data kependudukan itu adalah informasi lengkap tentang siapa kita, berapa banyak kita, dan di mana kita tinggal. Data ini sangat penting bagi kita. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa merencanakan bantuan pendidikan dengan tepat sasaran. Memastikan setiap anak yang membutuhkan pendapatan kesempatan sekolah. Jadi, untuk kita yang punya niat untuk melanjutkan pendidikan, tetap berjuang. Dan yakinlah, apa yang kita perjuangi akan mendapatkan hasil yang membanggakan. Yang kedua, kita membicarakan soal bantuan pendidikan. Banyak kita yang mempunyai mimpi besar, tapi terhambat di biaya. Bantuan pendidikan seperti beasiswa atau program sekolah gratis adalah jembatan menuju mimpi itu. Ini memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal. Hanya karena kondisi ekonomi, pendidikan adalah hak, bukan kemewahan. Dan yang terakhir, suara anak. Kita bukan hanya penerima kebijakan, tapi juga bagian dari solusi kita untuk punya ide, harapan, dan pandangan yang berharga. Memberikan kita ruang untuk bersuara, mendengarkan masukan dari kita, dan melibatkan mereka dalam perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan kita. Suara kita adalah suara masa depan. Hadirin sekalian, dengan data kependudukan yang akurat, bantuan pendidikan yang merata, dan suara kita didengar, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang adil, di mana setiap kita memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas bersama sebagai orang tua, guru, dan masyarakat. Mari kita bergandeng tangan memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang adil untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan bagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Faustina. Oke, Salsa tadi dengan begitu semangat ya. Salah satu siswi dari SMA Negeri 2 ND, Faustina membawakan pidato dengan bertema pendidikan yang adil untuk masa depan Indonesia. Tadi juga menerangkan bahwa
Ini penting sekali peran data kependudukan, bantuan sosial dan juga suara anak untuk masa depan pendidikan yang adil Indonesia. Baik, dan itu juga yang akan kita bahas di pagi hari ini di talk show pagi hari ini. Dan para pendengar Pro 1, mungkin kita ke acara selanjutnya di pagi hari ini. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMAN 2ND kepada Bapak Yohanes Albinus Minggu. Kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Salam Literasi, ayo membaca, ayo menulis. Baik, yang saya hormati narasumber Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nende, yang saya hormati narasumber Bapak Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nende, yang saya hormati Kepala RRI ND, adik saya Ketua Forum Anak Kabupaten Nende, Bapak Ibu dari RRI ND, dan yang saya banggakan, saya kasihi, anak-anakku sekalian, generasi muda bangsa SMA Negeri 2 ND. Singkatnya kita sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Sebagai insan beriman, tentunya kita menaikkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan penyelenggaraannya, hari ini RRI ND boleh hadir bersama keluarga besar SMA Negeri 2 ND. Mari kita beri aplaus dulu. Dan juga sebelumnya saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga selalu lancar dan nanti pada waktunya kita sampai pada Idul Fitri. Amin. Baik, Bapak-Bapak narasumber dan Bapak dari RRI yang kami hormati. Inilah lembaga pendidikan SMA Negeri 2 ND. Ya, lembaga pendidikan ini sudah berkiprah di ND selama 34 tahun. Jadi ini sudah masuk usia 34 tahun. Dan keberadaan kami ini dulunya dari Sekolah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ya, PGSD atau SPG Negeri ND di tahun 91 kita alihkan ketika moratorium untuk sekolah pendidikan guru itu di moratorium, maka dibukalah sekolah menengah atas. Jadi ini sejarah berdirinya SMA Negeri 2 ND ini. Setelah kakak sulungnya SMA 1, maka di sini SMA 2. Baik, kami di sini komunitas ada 972 siswa. Sekarang data terakhir di data Dapodi kami, ya itu. Kemudian dengan staf guru dan tenaga pendidikan, pegawai itu semua 96 orang. Jadi satu komunitas besar, hampir 1000-an di sini, ya, dengan sekolah milik Pemda, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena ya, pendidikan menengah sekarang berkiblat pada pendidikan di provinsi. Jadi memang kalau kami di Dikmen SMA SMK ini tidak selalu bersama dengan Pemda ND itu karena itu. Hal teknis kami adalah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, ya. Sedangkan yang ini adalah anak-anak ND, ya, anak-anak ND yang ada di sini. Untuk itu tentunya beberapa minggu yang lalu kami dihubungi dari pihak RRI ND untuk bisa melaksanakan kegiatan atau program ini, ya, RRI Goes to School yang dulu pernah dan
ada satu tema atau yang mau diangkat pada kegiatan ini yang kami anggap penting, maka saya katakan mungkin setelah pulang liburan awal puasa itu, sehingga hari ini juga kita bisa bersama-sama pihak RRI dan sekolah ini, ya, kita mau menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan tema yang kita angkat hari ini. Dan ini sangat baik, dan kepada anak-anakku sekalian, ya, mari ikuti, simak ini secara baik. Kalian dipersiapkan secara baik oleh pemerintah sekarang untuk meraih impian ke depan dalam rangka Indonesia Emas, ya, di tahun 2045. Nanti kalian inilah, ya, yang harus menjadi, ya, pelopor-pelopor, dan ini yang menjalankan amanah ke depan itu. Dan minimal berbagai pihak, ya, untuk bisa membantu kalian, baik dari sisi apapun, ya, ketika kita berbicara di sekolah ini. Dan banyak sudah yang dibantu dari pihak pemerintah yang ini kepada sekolah-sekolah kita ini, ya. Nanti sebentar akan disampaikan oleh para narasumber dan hal-hal ini. Dan saya harapkan adik-adik bisa menyampaikan informasi-informasi atau apapun yang berkenaan dengan kalian itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya kami menyampaikan terima kasih karena sekolah SMA Negeri 2 ND ini dipercayakan untuk bisa melaksanakan kegiatan di sini. Dan juga kepada RRI, terima kasih banyak ke pertanyaan. Dan inilah, ya, SMA Negeri 2 ND, ya, tidak semewah yang dibayangkan. Dan kami membantu, ya, anak-anak di sini yang kurang lebihnya 980-an orang itu. Dengan berbagai program pemerintah, PIP, makan bergizi, ya, kemudian dana BOS, dana ini semua, tentunya ini kita pergunakan seperlunya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan anak di SMA Negeri 2. Sekali lagi ini saja yang dapat sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan dan mari kita melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga bisa menambah informasi bagi seluruh pelajar atau orang tua atau siapapun yang akan atau berjuang untuk pendidikan ini di Kabupaten ND atau di para pemirsa RRI yang mendengar itu. Ini saja, terima kasih, selamat pagi, selamat melaksanakan kegiatan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Albinus Minggu selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND yang sudah menyampaikan sambutan dan tentunya sudah memfasilitasi RRI ND untuk kemudian mengadakan talk show langsung dari SMA Negeri 2 ND. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI ND kepada Bapak Robin Hood Simbolon, kami persilahkan. Terima kasih Kak Salsa dan Kak Dodi. Saya mulai dari pantun, walaupun saya sebenarnya nggak pintar berpantun, tapi nyambung nggak nyambung tolong cakepnya adik-adik semua. Pagi-pagi lihat anak sekolah berdua-dua. Belum. Pagi-pagi lihat anak sekolah jalan berdua. Tujuannya ternyata ke SMA 2. Agar suasana ini semakin ceria, izinkan saya menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salpe, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila, Salam Literasi. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten ND, Ibu Matilda Gaudensia Ilmu. Selamat pagi, Bu. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ND, Bapak Sahrul Yahya. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati juga Kepala SMA Negeri 2, Bapak Yohanes Albinus Minggu. Terima kasih, Pak, sudah memfasilitasi teman-teman melakukan acara talk show pagi ini.
Dan yang saya hormati Ketua Forum Anak Kabupaten ND, adik kita Ananda Alexandra Dipa. Dan yang saya hormati para guru, siswa-siswa SMA Negeri ND, serta seluruh pendengar ND yang kami banggakan, dan teman-teman saya yang sudah menggagas dan melaksanakan talkshow pagi ini, yaitu tim kreatif dari RRI ND. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena atas rahmat dan penyertaannya kita bersama-sama hadir di ruangan SMA Negeri 2 ND dalam rangka kegiatan talkshow keindonesiaan pagi hari ini dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian dan hadirin semua, ketika saya mendapat info dari teman bahwa mereka akan melaksanakan talkshow pagi ini dengan tema pendidikan yang adil untuk masa depan Indonesia, saya langsung teringat beberapa minggu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan kejadian yang menyentuh hati nurani kita, yaitu salah seorang anak yang mengalami kedukaan di salah satu kabupaten, anak berumur 4 SD, hanya terkait kekurangan biaya. Peristiwa tersebut bukan untuk menyimpulkan bahwa pendidikan atau bantuan serta data di ND tidak berjalan dengan baik. Justru sebaliknya, itu menjadikan refleksi bagi kita semua, bahwa sistem administrasi, pendataan, serta penyaluran bantuan pendidikan harus tepat kita benahi dan perkuat. Jangan sampai ada anak yang merasa terbebani dengan persoalan yang seharusnya kita bisa selesaikan bersama. Karena sejatinya anak-anak kita hadir adalah untuk belajar, bertumbuh, membangun karakter, dan menggantungkan cita-citanya setinggi langit, bukan untuk memikirkan hal-hal administratif yang di luar kemampuan mereka. Bapak, Ibu, pendidikan yang adil berarti setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi, latar belakang sosial, maupun kendala administrasi. Keadilan dalam pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan sistem yang terintegrasi serta terkolaborasi lintas sektor. Kita memainkan peran masing-masing, bersinergi untuk mewujudkan Indonesia Pintar seturut dengan program Presiden RI Prabowo Subianto. Dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang-ruang dialog yang mengedukatif, konstruktif, dan solutif. Kami berharap melalui diskusi dan kolaborasi ini akan lahir gagasan serta komitmen bersama untuk memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan. Karena ketika pendidikan dikelola dengan tidak adil dan tidak berpihak kepada anak, sesungguhnya kita sedang menyiapkan pondasi untuk anak-anak kita yang kokoh untuk masa depan Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya dan adik-adik kami atas kolaborasi dan sinergitas yang sudah terjalin, juga para narasumber yang telah bersedia waktu hari ini. Mohon maaf para narasumber dengan Bapak Kepala Sekolah, selesai kegiatan ini seminggu atau sebulan ke depan kami akan mengadakan evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, apakah ada dampaknya, karena sesuai dengan visi kami menjadikan RRI sebagai media publik terpercaya, relevan dan berdampak yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jadi saya minta ke tim jangan sekedar melaksanakan kegiatan, tetapi apa dampaknya yang kita bisa inikan ke publik. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan.
Kalau tadi saya sudah awali dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di saku celana. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Kepala LPPRRI yang sudah menyampaikan sambutan. Dan saat ini kita memasuki acara inti yaitu dialog interaktif dengan tema pendidikan yang adil untuk masa depan Indonesia. Nah sebelumnya salsa kita perlu cek lagi semangat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 ND. Semandu! Lebih lantang lagi, once again ya. Semandu! Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan ini semangatnya teman-teman dari Semandu ND ini membuktikan bahwa mereka sudah sangat siap untuk mengikuti talk show kita pada hari ini. Betul sekali. Dan untuk memandu jalannya dialog pada pagi hari ini, para pendengar dan para audiens yang sudah hadir di aula pada pagi hari ini, kami mempersilahkan kepada presenter RRI ND untuk memulai perbincangan bersama para narasumber. Kepada Christine Senda, kami silahkan. Baik, terima kasih rekan Dodi dan Salsa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI ND dimanapun Anda berada. Langsung dari Aula SMA Negeri 2 ND, saya Christine Senda akan memandu jalannya acara Talkshow Keindonesiaan. Dan pagi hari ini pendengar RRI kita akan berbincang terkait dengan tema yang sudah disiapkan, pendidikan yang adil untuk masa depan Indonesia. Dan tema ini menegaskan bahwa pendidikan yang adil tidak hanya soal sekolah, tetapi juga soal data kependudukan yang akurat, bantuan pendidikan yang tepat sasaran, perlindungan hak anak, dan juga peran negara agar tidak ada anak yang tertinggal. Dan untuk melancarkan kegiatan talkshow kita pagi hari ini, saya memperkenalkan keempat narasumber yang juga sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Bapak Sahrul Yahya sebagai PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten ND, kami persilakan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, Ibu Matilda Gaudensia Ilmu. Kepada Ibu, kami persilakan untuk menempati kursi yang juga sudah disiapkan. Kita ke narasumber berikut, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND, Bapak Yohanes Albidus Minggu SPD. Dan juga Ketua Forum Anak Kabupaten ND, Alexandra Diva. Waktu dan tempat kami silakan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah hadir ya pagi hari ini bersama kita, dan pendengar RRI dan pemirsa RRI ND dimanapun Anda berada. Tema pendidikan yang adil untuk masa depan Indonesia, sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan saat ini. Kita semua tentu masih ingat peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2026 di Kabupaten Ngada. Ketika seorang anak berusia 10 tahun mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Peristiwa ini mengguncang nurani kita semua dan menjadi pengingat bahwa hak pendidikan anak harus benar-benar dijamin oleh negara, keluarga,
dan juga satuan pendidikan. Melalui diskusi pagi ini kita akan membahas peran data kependudukan, bantuan pendidikan, serta suara anak dalam memastikan pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia. Dan keempat narasumber yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini akan berbagi pandangan dan juga pengalaman mereka sudah sejauh mana menerapkan aturan implementasi di lapangan. Dan untuk itu pagi hari ini kita memulai diskusi kita. Saya langsung kepada Bapak Sahrul Yahya sebagai PLT Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten ND. Baik Pak Sahrul, kita tahu bahwa data kependudukan ini menjadi dasar penentuan penerima bantuan pendidikan. Namun di tengah masyarakat nih Pak Sahrul, banyak anak yang masih tercecer. Dan menjadi pertanyaannya, di mana titik lemah sistem data kita saat ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan ataukah yang disampaikan oleh dari RRI, saya perlu menyapa dulu kepada masyarakat pendengar RRI di mana saja berada terkait dengan peran Dinas Dukcapil terkait dengan yang disampaikan oleh presenter tadi, bahwa semua kita ini, kalau saya menyatakan bahwa itu peran sebenarnya datangnya dari orang tua wali. Ketika anak itu melahir atau sudah melahirkan, paling kurang harus melaporkan kepada Dinas Dukcapil untuk dilakukan pendataan kependudukannya. Nah, sehingga data kependudukan saat itu akan terinput di dalam dokumen kependudukan, dalam hal ini kartu keluarganya. Ini kita belum urusan yang lain-lainnya. Setelah terinput, bahwa akan ditindaklanjuti dengan akte kelahirannya. Nah, setelah akte kelahiran, anak itu berhak untuk melakukan kegiatan pendaftaran pendidikan anak di sekolah-sekolah. Nah, sehingga anak itu terdaftar dan bisa mempunyai hak untuk memiliki dokumen kependudukan. Saya pikir itu dulu, mungkin ada hal yang lain. Ya, baik, sejauh ini untuk pendataan anak-anak ya di Kabupaten ND, apakah ini sudah terinput data seluruhnya atau seperti apa nih Pak? Kalau berkaitan dengan pendidikan anak, ini saya bicara tentang pendidikan. Dari tahun 2020 kami sudah melakukan diistilahkan kami itu jemput bola. Jemput bola itu dilakukan di sekolah-sekolah, baik itu TK sampai kepada SMA. Saya mungkin di sini sudah 3-4 kali di kegiatan di SMA Negeri 2 ini, 3 kali mungkin. Baik, luar biasa ya. Sudah dilakukan itu setiap sampai dengan saat ini kami tetap melakukan kegiatan, baik itu perekaman KTP elektronik, dokumen KIA, kartu identitas anak dan lain-lainnya. Itu. Baik, dan tantangan sejauh ini yang dihadapi oleh Dukcapil ketika anak-anak yang belum terdata semua ini seperti apa? Ini tergantung sudah, kadang-kadang kalau kita ada di pedesaan, mereka merasa canggung dan malu untuk menyampaikan bahwa, mohon maaf ya, anak di luar nikah begitu untuk harus mendaftar dalam penginputan di dalam kartu keluarga. Kadang-kadang rasa malu, tapi setelah kami lakukan sosialisasi dan lain sebagainya, ya banyak sudah yang datang ngurus. Saya tuh terus terang Bu, dari sampai sekarang ini setiap hari itu pengurusan dokumen kependudukan dalam ini kartu keluarga itu 100 lebih, 121, berkisar 100 lebih semua itu. Karena sudah menyadari bahwa betapa pentingnya dokumen kependudukan ini untuk kepentingan anak-anak di masa yang akan datang. Dan untuk pelayanan administratif ya, untuk KTP kependudukan ini sudah terjangkau ke daerah-daerah terpencil. Sejauh ini seperti apa nih Pak? Sejauh ini sudah kami lakukan kegiatan jemput bola tadi itu, sudah setiap saat itu dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Karena di 2025 kemarin karena ada efisiensi, maka kami dari pusat itu yang diistilahkan M2M, mesin to mesin, langsung diblokir dari sana. Untuk sekarang sudah mulai lagi sudah bisa lakukan kegiatan itu di lapangan untuk melakukan perekaman, penginputan data dan lain sebagainya. Seperti itu.
Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ND dimanapun Anda berada, di kegiatan talkshow kita pagi hari ini kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung, silakan untuk bergabung berinteraksi bersama kami di line WhatsApp Pro 1 RRI ND di 0821 38788786 dan juga di kolom komentar YouTube channel RRI ND. Tentunya data kependudukan ini menjadi dasar yang sangat baik ya untuk masyarakat dan juga masa depan anak-anak. Dan untuk itu ya saya ke Ibu Matilda ini terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan juga validasi bantuan pendidikan. Ini menjadi satu kesatuan ya dari Dinas Pendidikan, Pencatatan Sipil, kemudian ke Dinas Sosial. Nah untuk di Kabupaten ND sendiri ini Ibu, berdasarkan data bantuan yang sudah direalisasi, ini sudah berapa banyak nih Bu? Baik, selamat pagi untuk pendengar RRI di mana saja berada, juga untuk anak-anakku yang berada di studio, di aula SMA Negeri 2 ND. Baik, untuk data terkhusus data miskin yang terkait dengan PIP itu satu Kabupaten ND berdasarkan desil, desil 1, desil 2, desil 3, desil 1 untuk satu Kabupaten ND itu 19.808 peserta. Kemudian desil 2, 14.462 peserta. Kemudian desil 3-nya 10.970 peserta. Itu berdasarkan desilnya. Kemudian kalau khusus untuk SMA Negeri 2, untuk SMA Negeri 2 itu keseluruhan data yang ada itu 565 siswa. Baik, kita berikan aplaus ya untuk SMA Negeri 2 ya, sebanyak 562 siswa ya. 565 siswa 65. Yang terdiri dari ini berdasarkan data yang dari Dinsos dan dari PK, Dinas PK, Dapodik di PK, itu yang sudah cair itu 302 peserta dengan nilai anggarannya Rp388.800.000. Kemudian pemberian relaksasinya 253 anak dengan nilai Rp453.600.000. Kemudian untuk aktivasi nominasinya itu 10 siswa dengan nilai uang 18 juta karena 1.800.000 ya, jadi kalau 10 orang berarti 18 juta. Kemudian total keseluruhannya 565 siswa atau nilai uangnya sebanyak 860.400.000 rupiah. Dan ini mungkin belum diterima secara penuh karena akan berakhir di tanggal 31 Maret 2026 nanti. Begitu. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi ya, berdasarkan data yang luar biasa untuk siswa-siswi di SMA Negeri 2 ND. Mungkin adik-adik ya, siswa-siswi yang hadir ini juga salah satunya mendapat bantuan seperti itu ya. Oke, nanti jangan lupa ya untuk bertanya ya terkait dengan dana bantuan ini. Dan sejauh ini Ibu Matilda, bagaimana tantangan validasi ya yang dihadapi oleh anak-anak siswa dan juga masyarakat terkait dengan data agar bantuan ini tetap sasaran ya. Jangan sampai ada dalam tanda kutip ya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk kebutuhan pribadi seperti itu. Sejauh ini seperti apa nih Bu? Baik, tantangan validasi agar bantuan itu tepat sasaran, ada tiga langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu sinkronisasi 3 database utama. Nah 3 database utama itu siapa? Yaitu
Dapodik, dalam hal ini Kemendikdasmen, memastikan siswa benar-benar aktif bersekolah di SMA Negeri 2 ND. Ini kita sekarang berada di SMA Negeri 2, jadi saya berbicaranya dengan SMA Negeri 2 ND. Kemudian data berikut dari SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang ada di Dukcapil. Kemudian di Dukcapil mereka memvalidasi bahwa NIK siswa dan orang tua tunggal atau valid. Jadi datanya tidak sembarang atau salah. Kemudian yang ketiga itu DTSEN dari Kemensos dan BPS pusat. Itu menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu verifikasi lapangan oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini sekolah memiliki peran vital melalui fitur layak PIP di Dapodik. Validasi di tingkat sekolah meliputi pengecekan dokumen fisik, memeriksa keaslian KKS, Kartu Kesejahteraan Sosial, kemudian PKH dan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang dibawa oleh orang tua ke sekolah. Kemudian pemutakhiran status ekonomi. Jika ada siswa yang orang tuanya meninggal atau terkena PHK, operator sekolah harus segera memperbarui data agar siswa tersebut masih masuk dalam kategori prioritas. Kemudian konfirmasi wali kelas, guru seringkali lebih tahu kondisi nyata siswa di lapangan dibandingkan di atas kertas. Kemudian langkah yang ketiga itu tantangan dalam validasi data. Ya, meskipun sistem sudah terdigitalisasi, tapi masih terdapat celah yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Seperti itu. Baik, bantuan tidak tepat sasaran. Dan Bu Matilda tentu ada kriteria bagi siswa-siswi yang akan menerima dana bantuan tersebut. Ini kriterianya seperti apa nih Bu? Untuk kriteria bagi anak-anak yang akan menerima, yang pertama ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria. Kriteria utama, kriteria ekonomi, kriteria tambahan, dan kriteria khusus. Untuk kriteria utama itu siswa kurang mampu, rentan miskin, berada pada desio 1-3, umur 6-21 tahun. Jadi dari SD sampai kuliah, bahkan sampai kuliah. Ya. Warga negara Indonesia, kemudian terdaftar di sekolah negeri atau sekolah swasta. Jadi tidak hanya sekolah negeri saja yang dapat ya, tapi sekolah swasta juga. Kemudian kriteria ekonominya itu pendapatan orang tua tidak lebih dari 750.000 per bulan. Itu kriteria yang ekonominya. Kemudian tidak memiliki aset, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Kemudian untuk kriteria tambahannya bahwa siswa terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi kalau tidak terdata di situ, nanti di operator Dapodik ini di PK tidak bisa karena dia harus connect antara Dinsos dan PK. Kemudian siswa tersebut menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, kan orang tuanya yang menerima PKH, jadi anak berhak mendapat PIP, seperti itu. Kemudian untuk kriteria khusus, itu anak yatim piatu, kemudian korban bencana, kemudian disabilitas, dan terakhir adalah anak mempunyai prestasi yang
bagus di sekolah sehingga dia diberi beasiswa ini. Dan untuk korban bencana itu kita pernah dengar di Larantuka kemarin di Flores Timur terjadi bencana gunung meletus. Pada saat itu dari Kemensos langsung mendata seluruh anak tanpa memandang si kaya si miskin yang ini, tapi dia semua didata untuk menerima PIP. Begitu. Baik, Kak. Dan untuk data sendiri jika terjadi kesalahan nih Bu Matilda, Ya. masyarakat ataupun sekolah dari pihak sekolah akan mengusulkan kesalahan data ini seperti apa nih yang harus dilakukan ke dinas sosial nih Bu? Ya. Baik, jika terdapat kesalahan data atau ada siswa yang seharusnya menerima namun dia tidak terdaftar, masyarakat atau orang tua dan pihak sekolah dapat menempuh berbagai jalur perbaikan. Ada 3 perbaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu perbaikan melalui pihak sekolah, operator Dapodik. Harusnya pertanyaan ini untuk lebih kepada PK ya, PK, ya. Karena PK tidak ada, tapi biar sudah saya yang menjawab. Perbaikan melalui pihak sekolah atau operator Dapodik. Sekolah adalah pintu pertama untuk memperbaiki data identitas siswa. Yang pertama, update Dapodik. Orang tua membawa dokumen asli, KK, KTP, akta kelahiran ke operator sekolah untuk memperbaiki kesalahan nama, NIK, NISN, nomor induk siswa nasional, atau tanggal lahir jika ada kesalahan. Kemudian menandai status layak PIP. Jika siswa yang sangat miskin tapi tidak punya kartu KIP atau KKS, sekolah bisa memberi tanda layak PIP di sistem Dapodik dengan alasan tertentu. Yang seperti saya bilang tadi bahwa dia miskin, yatim piatu dan segala macamnya itu tadi. Kemudian sekolah juga melakukan verifikasi validasi peserta didik. Operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi pada laman Verval peserta didik untuk memastikan NIK siswa sudah hijau. Jadi kalau belum hijau berarti belum jadi datanya. Atau bisa juga dipadankan dengan data dari Dukcapil. Kemudian perbaikan yang kedua itu perbaikan data kemiskinan melalui desa atau kelurahan. Nah, di desa kelurahan ini jika kendalanya adalah siswa tidak terdaftar di DTSEN atau DTKS, dulu DTKS, sekarang disingkat dengan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. Padahal kondisi ekonominya itu tidak mampu, maka di desa harus dilaksanakan musyawarah desa atau musdes. Orang tua harus melapor ke kantor desa atau lurah untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS atau DTSEN melalui aplikasi 6NG. Jadi di desa atau kelurahan ada operator 6NG yang untuk mendata semua masyarakat miskin yang ada di desa ataupun kelurahan. Kemudian cek mandiri. Masyarakat bisa memantau status bantuan sosial keluarga melalui aplikasi Cek Bansos atau situs cekbansos.kemensos.go.id. Jadi anak-anak bisa membuka situs ini, aplikasi Cek Bansos, sehingga tidak perlu tanya ke sana kemari saya dapat tidak, ini bisa dibuka di sini, dilihat di sini. Itu. Dan perbaikan yang ketiga itu perbaikan secara mandiri, di mana NISN jika bermasalah atau ganda, perbaikan bisa dipantau melalui laman NISN Data Kemdikbud. Kemudian bisa juga melalui lapor masalah. Jika terjadi pungutan liar atau bantuan tidak cair,
padahal status di web sudah ada tulisan pemberian. Pemberian itu artinya siap untuk dicairkan. Masyarakat bisa mengadu melalui lapor.go.id atau layanan pengaduan di laman Si Pintar. Jadi anak-anak dicatat, jika kalian mengalami bingung, kesulitan, tinggal buka ini fitur-fitur ini. Lapor.go.id Si Pintar, seperti itu. Ya, mungkin bisa dicatat ya aplikasinya khusus bagi siswa-siswi yang menerima bantuan ya. Langsung bisa dicek seperti itu apakah saya terima atau tidak. Nah, sejauh ini Bu Matilda, koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas sosial agar bantuan ini tepat sasaran sejauh ini seperti apa nih Bu? Kalau untuk kami belum seperti yang dilakukan oleh Dispenduk bahwa mereka menjemput bola, tapi karena sudah memiliki aplikasi, jadi aplikasi di kami ada, aplikasi di PK juga ada, sehingga kita connect-nya lewat aplikasi. Begitu. Jadi kalau di sana di Dinsos terhimpun data miskin PIP, maka di Dapodik PK pasti sudah dan sendirinya akan masuk begitu. Baik, saya ke Pak Yohanes Albinus Minggu. Ini tentunya dari dana bantuan dari Dinas Sosial, kemudian connect ke sekolah-sekolah, implementasi di SMA Negeri 2. Sejauh ini seperti apa bantuan-bantuan yang sudah diterapkan nih Pak Albinus? Baik, terima kasih Ibu Christine. Selamat pagi untuk para pemirsa RRI ND dan juga bagi kita semua yang ada di aula ini. Baik, implementasi bantuan ya dari pemerintah untuk kami di SMA Negeri 2, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kadis Sosial tadi bahwa benar SMA 2 untuk tahun 2025 ini diplot hampir 560-an ya peserta didik, 565 yang mendapatkan dana pada program PIP ini. Jadi kita berikan ini ya pada pemerintah melalui dinas sosial yang bisa mengakomodir. Kenapa kami bisa dapat sebanyak ini? Karena memang prosedur apa yang disampaikan oleh baik dari Dukcapil maupun dari dinas sosial kita ikuti betul. Melalui operator sekolah pada aplikasi Si Pintar itu, kemudian perkuat Dapodik. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, bahwa seluruh data-data itu ada di data pokok pendidikan sekolah. Itu penting sekali. Nah, bagaimana lakukan seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Kadis tadi, update data secara terus-menerus, baik Dapodik maupun untuk pengajuan PIP ini. Nah, untuk 2026 itu sudah selesai waktunya, implementasi kami di sekolah. Dan batas terakhir pengajuan PIP 2026 itu ada di tanggal 31 Januari kemarin. Sehingga kami sudah usulkan dengan layak PIP itu. Seperti yang ini prosedur ini bagus sekali sehingga anak-anak sekarang bisa dengar, oh bagaimana kerja-kerjanya kami di Dinas Pendidikan maupun di satuan pendidikan itu. Sekolah harus proaktif, ajukan bahwa anak ini betul layak PIP dengan kriteria seperti yang disampaikan dari Ibu Kadis tadi. Yatim piatu dari keluarga ini. Kita layak dia PIP di Dapodik, kemudian nanti pasti akan diproses. Prosesnya nanti secara bertahap itu SK-SK itu pelan-pelan dia. Bulan ini sekian orang dan akan terus. Ya nominasi-nominasi SK-nya itu dan itu pantau. Di sekolah kami ya mungkin ini praktik baik yang kami lakukan ini, saya menugaskan satu operator khusus untuk PIP. Bersama tim dari kesiswaan untuk mengurus. Ya. Jadi tidak gampang, ada 560 untuk urus mereka bisa terima itu. Ini pekerjaan yang luar biasa besar. Ya, pekerjaan besar ini. Dan apalagi mungkin kurang sosialisasi kepada orang tua, malah orang tua bilang, kami yang ambil boleh apa tidak? Ini yang sekarang ini. Saya bilang, oh tidak. Anak sendiri yang punya rekening itu yang ke bank penyalur yaitu BNI. Ya. Baik, dan untuk dampak PIP dan dana BOS untuk adik-adik siswa yang kurang mampu sejauh ini seperti apa nih Pak? Ya baik,
Yang di sini yang saya melihat ya beberapa tahun terakhir ini bahwa angka ya anak-anak putus sekolah mungkin sudah semakin kecil, berkurang. Biasanya itu banyak. Masuk pertama 400 orang, mungkin dalam perjalanan hilang 20 orang. Itu. Mungkin ada faktor lain tetapi kita lebih cenderung ke itu tadi, dari keluarga yang tidak mampu itu. Mungkin kendala satu lagi yang sini mungkin diperhatikan, kita dibantu akhir-akhir ini dengan kepengurusan data kependudukan, yaitu kependudukan langsung turun ke sekolah-sekolah. Ini secara berkala mereka turun melalui ini, Pak Sarul ini betul beberapa kali itu diurus di sekolah ini, data. Karena sekarang ini di Dapodik, kita ambil contoh sekarang yang kelas 12 ini mau ujian terakhir. Maka harus konekkan data Dapodik dengan Dukcapil. Ya, kemarin kita lihat ini masih ada residunya, data residu. Kelas 12 ini masih sekitar 9 anak. Kami mengecek itu ternyata nik atau apapun beda dengan nama atau apapun. Sehingga kita minta orang tuanya kembali ke Dukcapil untuk mengurus itu. Ini karena itulah satu data sekarang ini. Kita sampaikan itu, terima kasih banyak karena memang selalu diupdate data. Ketika Dapodik mengalami kendala, maka kita minta Dukcapil untuk bisa menyampaikan itu ya secara baik. Jadi kita sampaikan. Selain program itu, ya anak-anak di sini juga ada tambahan program MBG ya, MBG, kemudian dari BOS itu pembelian buku-buku sekolah ya. Sehingga untuk kami di sekolah negeri itu mungkin anak sudah terlayani. Artinya tidak semua, tetapi sebagian besar anak yang perlu dilayani pasti itu. Ini yang kita mau sampaikan karena ini yang kita alami di sekolah ini, ya. Jadi Bu Christine seperti itu saya kira. Baik, adakah tantangan dan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan kepada anak-anak siswa nih Pak? Ya, sejauh ini untuk tahun 2025 itu masih ada pasti masih beberapa yang belum ambil, tapi baik informasi tadi sampai tanggal 31 Maret ini. Sehingga masih ada 1 bulan ini. Ada beberapa yang memang kita telusuri anak yang hilang-hilang, tapi masih ada nama kan? Nama penerima dari tahun 2025 itu. Tetapi siswanya itu mungkin hilang atau tidak sekolah lagi. Ini yang menjadi persoalan. Kami hubungi tapi alamatnya sudah tidak aktif ke itu. Baik, itu tantangan. Terkait dengan alamat yang tidak aktif ya, anak-anak penerima bantuan. Nah, bagaimana nih dari Dinas Sosial dengan melihat ya adanya di sekolah-sekolah anak-anak yang tidak aktif, kemudian dananya masih tersave begitu. Seperti apa nih tindak lanjut untuk solusi dalam mengatasi masalah ini, Bu? Untuk anak yang seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, dia tinggal pembaruan data ulang. Pembaruan data ulang bisa ke Dinas Sosial langsung, pergi ke sana bawa KTP, KK untuk kita melihat lagi apakah dia masih berada di data DTSEN, DTKS atau sudah tidak, seperti itu. Ya. Baik, dan Pak Albinus, apa yang perlu diperbaiki agar bantuan ini benar-benar ya meningkatkan kualitas belajar anak-anak di sekolah nih Pak? Baik, tentunya dengan bantuan ini dampak utamanya tentunya peningkatan kualitas atau peningkatan mutu anak, sehingga mungkin anak yang mengalami membutuhkan biaya untuk pendidikan dia sudah terpenuhi oleh pihak pemerintah, oleh negara, sehingga sudah tidak, sebenarnya itu negara sudah siapkan begitu banyak ya berupa bantuan dan beasiswa ini, hanya tinggal bagaimana kemauan dari anak itu. Langkah yang pertama itu data. Data itu data kependudukan, NIK-nya, kartu keluarganya, KTP-nya itu wajib. Karena itu penting. Ya, karena penyaluran melalui pihak sekolah. Pihak sekolah kita sandingkan dengan kependudukan dengan Dinas Sosial. Karena terakhir kemarin kita anak-anak disuruh urus dulu DTSEN. Saya bilang DTSEN itu apalagi karena tahun kemarin itu beda istilah lagi. DTKS itu, sehingga ibu yang mengurus dari kesiswaan, Bapak ini harus begini. Saya bilang oke, bisa dapat tidak? Dan ternyata betul, dibantu betul sehingga anak-anak dapat. Sehingga dampaknya saya kira untuk pendidikan karena pemerintah begitu masif ya memberikan bantuan ini, kita harapkan dari anak saja sekarang. Karena mereka punya niat, punya karakter untuk belajar baik.
Ada kalanya juga ini sekarang ini ketika banyak bantuan anak-anak juga kita alami di sekolah itu ya. Kan saya datang ke sekolah ini, di sekolah sudah dapat makan bergizi. Kemudian dibantu kalau uang tidak ada, negara memberikan bantuan beasiswa PIP. Kami buku tidak ada, sekolah sudah bantu membeli buku melalui dana bantuan operasional sekolah. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang dialami sekarang oleh anak-anak kita. Kita harapkan itu dari pihak sekolah proaktif, kalian membantu dengan data-data, ya sehingga ini. Saya mau sampaikan bahwa ketika kita yang menjadi permasalahan ini lagi, bahwa ketika kita sudah layak PIP, tetapi anak-anak tidak dapat. Karena kami data terakhir itu 980, tapi yang 2025 itu dapat 560. Berarti masih sekitar 400-an. Sehingga mereka, Bapak kok teman ini dapat, saya tidak dapat. Padahal saya juga sama dapat. Saya bilang, kita sudah layak PIP, tetapi ketika SK turun itu nama anak ini tidak ada. Saya bilang, ya sekarang kan ini kita sistem satu data. Mungkin orang tuamu mampu saat pengisian data di yang lain-lain itu, kalian punya ini, punya itu, punya ini, sehingga tidak layak menerima. SK-nya tidak keluar. Ya, karena bukan hanya sandingkan, kita usul dari sekolah melalui Dapodik, tetapi itu semua nanti disatukan dengan seluruh data yang ada di Kemendagri, ya, Dinas Sosial, ya, melalui itu semua. Sehingga kita hanya mungkin berikan penguatan-penguatan pada mereka itu. Sehingga pada waktu kita cek, data terakhir kemarin di 31 Januari 2026, kita sudah usulkan untuk 2026 ini. Ya. Itu yang sisanya dari yang belum mendapatkan bantuan begitu ya? Tidak, kita usul lagi karena ini tahun anggaran berbeda. Baik. 2025 sudah selesai yang 565 tadi. Ini yang baru? Ini yang harus usul baru lagi. Oke. Dan baik, harapkan yang 500 ini tetap masuk dan ditambahlah, kita harapkan. Oke, seperti itu. Baik, dan bagaimana dari pihak sekolah untuk menjaga transparansi penggunaan dana bantuan BOS, PIP seperti itu Pak? Baik, tentunya prinsip-prinsip pengelolaan dana di sekolah itu harus punya prinsip pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel, dan itu semua prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Kemudian berkaitan dengan PIP. PIP ini ada kekhususan, kalau untuk dana BOS pasti pengelolaan oleh sekolah. Tapi PIP ini langsung ke siswanya, ke murid, ya, yang punya nama dan memenuhi persyaratan itu dalam SK nominasinya itu. Tinggal berproses dan pihak sekolah membantu. Sehingga manfaat atau pemerintah memberikan PIP ini untuk kepentingan pendidikan anak. Kita sampaikan seperti itu. Untuk beli tas, beli sepatu, beli baju, beli buku. Kemudian sekarang mungkin dengan era teknologi IT, anak-anak bisa membeli pulsa data dan lain-lain. Itu yang kita harapkan. Kemudian dengan membantu orang tuanya, kalau sudah semua dipenuhi oleh orang tua, seperti seragam, ya, tas, buku, baju, kemudian transportasi, maka yang uang yang itu kan kembalikan ke orang tua. Nanti orang tua apa? Gunakan itu untuk di sekolah mungkin masih ada yang dibantu dari orang tua itu melalui komite atau apapun itu, ya. Sehingga kita ke sana, ke Bank BNI ND ini ada jadwal waktu yang diberikan pihak bank itu untuk sekolah-sekolah itu. Sehingga untuk kami itu waktunya 2 hari ya Ibu Mary, 2 hari. Sehingga untuk 2 harinya kita plot 500 lebih ini harus sekitar 250 anak. Dan itu dikawal oleh bagian kesiswaan. Nah di sana mereka ngambil, mereka kembali ke sekolah untuk sampaikan ke orang tuanya, dan orang tuanya umumnya tolong bantu orang tua untuk mungkin biaya komite atau apapun. Seperti itu. Karena yang lain sudah dipenuhi oleh bapak mamanya. Tas, sepatu, apapun, ya. Soal jajan makan, ada makanan di sekolah, ya itu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Dan kita tidak langsung ambil dana itu di bank untuk bayar ini, itu tidak boleh. Karena itu haknya anak harus sampaikan ke orang tua, dan orang tua boleh membantu orang tuanya untuk melengkapi kebutuhan. Kalaupun ada tambahan keuangan. Kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pihak provinsi, memang kita membatasi iuran pendanaan pendidikan itu, yang komite, biasanya sampai komite itu kita batasi betul. Maksimal bantuan dari orang tua hanya 100.000 per bulan. Ya. Sehingga
Kita hanya bisa kalau setiap bulannya 100 maka maksimum 1,2. PIP tahun 2025 itu 1,8. Sehingga artinya baguslah anak-anak masih ini atau orang tuanya masih punya kesempatan untuk yang lain-lain malah. Ya itu. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa prinsipnya itu anak sendiri yang mengambil. Ya. Tidak bisa ada yang orang tua datang, "Bapak, anak saya ada di sini di sana." Itu. Kemudian yang kedua saya minta juga untuk tahun ini, karena kelas 3 ini selesai itu sekitar April Mei itu sudah hilang. Mereka ke Jawa atau ke sekolah ke luar kota Kabupaten Ende ini. Nah ketika SK datang atau kita sudah selesai pendidikan mereka sudah di luar kota. Nah ketika panggil mereka untuk datang, waduh Bapak biayanya saya harus ke sini. Sehingga tunggu terus, apa bisa orang tua saya ambil? Oh iya, aturan tidak boleh seperti itu. Harus anak itu sendiri datang ke Ende untuk tapi ada juga kali lalu kita dapat informasi bahwa ke pihak bank lain BNI di tempat dia ada itu sudah seperti itu. Mungkin mekanismenya belum dibangun dengan baik sehingga masih di sana minta ke bank tempat sekolah itu ada. Tapi kali lalu pernah kalau orang di Jogja mungkin ke BNI di Jogja tapi prosedurnya agak sedikit ribet masih sedikit. Yang kita harapkan mungkin bank penyalur itu bisa saling kerjasama lah. Ya, tinggal mungkin pihak sekolah bantu rekomendasi bahwa dia benar sekolah di sini. Itu yang mungkin usulan kita ke depan, kalaupun anak-anak kelas 12 yang sering. Kelas 12 di mereka sudah di tempat lain dan jarang ambil, karena ada batas waktu pengambilan. Sehingga uang itu kembali ke kas negara. Itu yang menjadi kita minta mungkin lebih fleksibel di antara bank BNI ini sebagai penyalur di tingkat Dikmen ini bisa kerjasama di antara kota-kota itu. Sehingga tinggal anak-anak itu benar ini sekolah di sini, dia mengambil dananya, banknya, dia terima. Itu yang kita. Baik Pak Albinus, ini menarik yang tadi Anda katakan bahwa jika dana ataupun anak yang sekolah di luar belum melakukan pengambilan. Ini dari pihak sekolah, ini koordinasinya ke pihak bank untuk memastikan bahwa uang benar-benar dikembalikan ke negara begitu ya? Iya, biasanya seperti jadwal waktu ini, tahun ini untuk 2025 itu 31 Maret. Ya, mereka harapkan sekolah tepat proaktif untuk, kita masih sekarang menghubungi anak-anak, coba mari datang untuk bisa menyelesaikan mereka. Tinggal beberapa untuk SMA 2 ini yang kita harapkan. Hari ini saya lihat ada 3 atau 2 orang, mereka sudah bisa hubungi supaya bisa proses pengambilan di bank BNI itu. Ini. Kita proaktif, kita hubungi mereka ya supaya datang. Karena tidak bisa orang tua atau kakak adik, itu harus siswa sendiri ya. Oke. Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ND dimanapun Anda berada. Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI ND melalui channel YouTube RRI dan rri.co.id. Dan selain pemerintah dan sekolah, kita juga akan mendengar suara anak itu juga cukup penting ya. Saya ke Adik Diva ya, ini sebagai Ketua Forum Anak. Dan sejauh ini ketika mendengar apa yang sudah disampaikan ketiga narasumber kita, implementasi ataupun sharing ya dari teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan ini seperti apa nih? Yang sudah menjadi sebuah cerita mereka, apakah ada keluhan seperti itu menjadi suara anak-anak yang ditampung oleh Forum Anak Kabupaten Ende. Silakan Diva. Baik, sebelumnya selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan pada saya. Jadi di sini Kak Christine kita membahas mengenai pengalaman siswa dalam hal menerima bantuan pendidikan. Jadi ketika kita berbicara mengenai pengalaman siswa, tentunya sangat beragam. Dan bagi saya sendiri, pengalaman siswa dalam menerima bantuan pendidikan itu pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yang terbantu dan yang kedua adalah yang belum sepenuhnya terjangkau. Mari kita bahas dari yang paling pertama. Siswa yang menerima bantuan secara tepat. Nah, secara tepat di sini saya artikan sebagai anak yang menerima adalah anak yang benar-benar membutuhkan. Nah, berdasarkan diskusi kecil yang saya bangun bersama dengan teman-teman saya yang juga menerima bantuan pendidikan ini, dalam hal ini adalah PIP, saya akhirnya mengetahui bahwa dengan menerima bantuan pendidikan tersebut, mereka merasa lebih tenang secara psikologis, betul sekali. Karena
mereka tidak punya beban pikiran lagi mengenai bagaimana ekonomi keluarga saya. Lalu beban keluarga juga akhirnya sedikit berkurang. Mereka dapat membeli kebutuhan belajar dasar, misalnya buku, pena, seragam, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah mereka merasa diperhatikan oleh negara. Lalu yang kedua, di sisi lain ada anak-anak yang belum menerima bantuan atau belum sepenuhnya terjangkau. Padahal secara kriteria seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kriterianya adalah anak, misalnya anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi sayangnya mereka tidak terdata. Lalu yang kedua, mereka tidak memiliki dokumen administrasi lengkap seperti tidak memiliki akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Dan secara umum, mohon maaf, jadi jika kita lihat dari sudut pandang anak-anak ini, pengalaman mereka tentu berbeda. Mereka masih merasakan tekanan ekonomi, lalu terkadang mereka masih menahan kebutuhan belajar karena tidak mau membebani orang tuanya. Dan pada akhirnya mereka merasa bahwa sistem itu belum benar-benar hadir untuk mereka. Jadi secara umum, pengalaman siswa terhadap bantuan pendidikan itu memang sangat membuat mereka terbantu akhirnya. Dan artinya apa? Artinya pengalaman siswa terhadap bantuan pendidikan masih belum merata. Sehingga kami punya harapan bahwa adanya perbaikan sistem sehingga anak-anak yang berhak itu benar-benar merasakannya. Seperti itu. Jadi belum merata dan belum adil begitu ya? Iya, sudah tapi belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Iya. Dan ini apa yang menjadi harapannya agar teman-teman ini bisa merasakan bantuan secara merata dan juga adil begitu dari Porakan sendiri? Baik, sebelum itu Kak, saya sedikit mention mengenai keadilan dalam menerima bantuan. Nah sebelum itu saya ingin sedikit mention konsep dasar yang harus kita pegang. Keadilan dalam menerima bantuan itu bukan tentang berapa total atau berapa jumlah bantuan yang diberikan, melainkan soal siapa yang dijangkau. Nah, dalam beberapa kasus, dan ini memang terjadi di sekitar saya tidak perlu menyebutkan di mana, ada anak-anak yang saya lihat orang tuanya benar-benar sanggup dan mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah mereka menerima bantuan tersebut. Sedangkan ada anak yang benar-benar butuh. Anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu, tetapi mereka tidak menerima bantuan tersebut karena tadi masalah dokumen administrasi yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Lalu orang tua tidak memiliki KTP, lalu tidak mengetahui seperti apa nih prosedur bantuan. Dan akibatnya apa? Anak gugur di tahap awal sebelum bantuan bicara soal nominal. Dan ketika saya ingin sedikit mention tentang kasus YBR, anak berusia 4 tahun di Kabupaten Ngada yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membeli buku dan juga pena. Kita lihat, ini memang tidak terjadi di Kabupaten ini, tetapi harus kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa anak yang tidak masuk dalam sistem itu adalah anak yang paling sering untuk kehilangan haknya. Dan jika kita lihat dari perspektif HAM, ketika anak-anak miskin tidak mendapatkan bantuan pendidikan hanya karena masalah administrasi, maka hak pendidikannya tidak terpenuhi, hak sipil anak tidak terlindungi, dan hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran hak asasi anak, seperti hak asasi manusia dan juga hak anak. Seperti itu Kak. Jadi harapan. Baik, untuk yang terakhir saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dukcapil dan juga Dinas Sosial yang sudah memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dalam hal pendidikan. Jadi ketika berbicara mengenai harapan kami, saya mewakili teman-teman, saya mewakili anak-anak di Kabupaten Ende, generasi muda di Kabupaten Ende. Kami sangat berharap bahwa pendidikan yang adil itu benar-benar terwujud sebagai tanggung jawab dari pemerintah. Dan jika kita ingin melihat komitmen pemerintah, itu tercantum dalam pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa
fakir miskin dan anak terlantar itu harus dipelihara oleh negara. Jadi saya terima Baik, kasih. kita berikan aplaus dulu ya. Ini menjadi harapan untuk siswa-siswi dan juga anak-anak yang ada di Kabupaten Ende seperti itu ya. Dari berbagai tantangan dan juga berbagai peristiwa yang terjadi Ya, betul. Ini ada pihak pemerintah juga hadir dari Dikcapil dan juga Ibu Kadis Sosial. Nih bagaimana nih menanggapi apa yang sudah disampaikan aspirasi dari adik-adik kita dari Foraken terkait dengan data, kemudian data penduduk yang belum terurus administrasinya. Ini seperti apa nih? Saya dari Ibu Matilda dulu. Saya dulu. Baik, untuk adik Diva, apa yang sudah disampaikan tadi, kalau memang ada anak yang harusnya dia layak, ternyata dia tidak dapat. Jadi untuk Dinsos itu setiap tanggal 1 sampai 11 petugas 6NG yang ada di desa itu dia selalu mengupdate data-data terbaru. Jadi diharapkan masyarakat kalau dia melihat bahwa dia itu mampu kok dia ini, dilaporkan saja kepada petugas 6NG, operator 6NG untuk dia merubah, mengganti dengan orang yang layak. Seperti itu. Itu kemudian untuk sekolah sama juga. Jangan sampai orang tuanya mampu tapi tetap terdata di situ. Itu juga tidak boleh. Kita lebih kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kalau di Dinsos biasa dibilang dengan desil 1 sampai 3. Itu harus dipenuhi. Begitu. Baik, ini jadi jika adik-adik dan juga masyarakat ya yang menemukan bahwa di sekolah jika kita memilih teman yang orang tuanya mampu tetapi terdata dalam bantuan ini bisa dilaporkan ya seperti permintaan dari Ibu Kadis. Langsung bisa ke Dinsos juga, ini kita beri apresiasi ya. Ternyata banyak kendala temuan yang dialami oleh adik-adik dan juga masyarakat, ini langsung bisa menghubungi Dinsos ya seperti itu. Saya ke Pak Sahrul, silakan nih Pak Sahrul. Baik, terima kasih Ibu Presenter terkait dengan adik Diva tadi ya. Saya sebelum menjawab adik Diva punya, saya menjawab dari pihak sekolah, lupa kepala sekolah nih, yang mengeluh tentang ada 9 orang tadi, yang datanya, mohon diinventarisir dan kalau bisa Pak gurunya ke kantor menghadap saya di pintu 2 nanti. Saya akan proses berkaitan itu. Baik. Itu yang pertama terkait dengan Ibu tadi. Ada beberapa anak sekolah atau siswa yang belum memiliki akte kelahiran atau data lain kependudukan, diinventarisir seperti apa yang saya sampaikan di kepala sekolah. Datanglah ke kantor. Nanti kita bertukar nomor lah untuk kita komunikasi agar supaya kendala-kendala yang dihadapi itu bisa teratasi. Saya pikir itu dulu, saya kembalikan. Terima Baik, kasih. kita berikan apresiasi ya untuk keempat narasumber kita dan tiba waktu kita ya untuk mendengarkan suara siswa-siswi SMA N2ND yang juga di dalamnya menjadi peserta ya penerima bantuan. Dan saya berikan kesempatan, silakan untuk siswa-siswi yang mau bertanya. Silakan mengajukan tangannya, berdiri dan memperkenalkan namanya dari kelas berapa, silakan. Ya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya Faustina Helena Dengi, biasa disapa Faustin. Saya dari kelas 10 E3. Saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah memastikan semua siswa, termasuk keluarga yang kurang mampu, bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendali biaya? Terima kasih.
terkendala biaya ya maksudnya. Oke, baik, terima kasih. Ini langsung saja dijawab nih Ibu Kadis Dinas Sosial, silakan. Pastikan pemerintah memastikan semua siswa atau keluarga yang kurang mampu tanpa terkendala biaya. Ya, seperti saya katakan tadi, Ade, kalau kalian merasa bahwa kalian itu layak untuk menerima dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah saya sebut tadi, bisa langsung ke dinas sosial. Bisa langsung ke dinas sosial, nanti di situ di data, biasanya kami minta KTP dan KK. Kasih KTP-nya, kami lihat, oh dia berada di desil 1. Oh dia berada di desil 2. Oh dia berada di desil 3. 1, 2, 3 layak untuk menerima. Sehingga bisa kita dari dinas sosial langsung memasukkan nama orang tersebut sehingga bisa connect dengan kalau yang PIP bisa connect dengan P dan K seperti itu di data Dapodik. Kemudian kalau yang bantuan yang lain untuk keluarga kayak PKH, bantuan pangan non tunai, sembako, itu sama juga. Kalau kalian merasa bahwa kalian berada pada tataran kesejahteraan yang saya sebutkan tadi, itu bisa langsung ke dinas sosial. Sehingga kita bisa melihat dia masuk di desil berapa ini. Kalau dia ada di desil 6 sampai 10, otomatis tidak akan mendapat bantuan. Seperti itu. Tapi terjadi juga bahwa ada keluarga yang ternyata dia ada di desil 6 sampai 10, tapi dia dapat. Itu kita mesti cross check lagi. Mungkin waktu pengiriman datanya dari desa tadi, dari desa kelurahan, terus diverifikasi oleh pendamping PKH, dan setelah itu ke dinas sosial, mungkin terlewatkan. Sehingga data itu terus sampai ke pusat. Sehingga dari pusat turunlah biaya itu. Setelah kalian mengetahui bahwa orang itu masih mampu, tidak layak untuk menerima, lapor saja, begitu. Baik, terima kasih. Nah, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nih Pak, silakan administrasi administrasi ya. Baik, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Sosial tadi terkait dengan kendala pemerintah nih, siswa kurang mampu tanpa terkendala biaya. Ini semua bagaimanapun kita bicara tentang bantuan dan segala macam, muara akhirnya itu adalah data. Muara akhirnya data. Kalau adik punya siswa tadi menyatakan bahwa tidak ada terkendala biaya, maka data itu harus dipastikan bahwa pekerjaan orang tua itu berdampak sekali. Misalkan data itu ada tertera bahwa pekerjaan orang tua pegawai negeri, lalu atau wira swasta atau swasta. Itu tidak akan terjawab, tidak boleh. Walaupun sampai kapanpun kita ajukan, maka dari sana akan valid, tidak diterima data itu. Oleh karena itu, pastikan dulu dokumen kependudukan itu benar apa tidak. Nah itu. Kalau memang belum nanti datanglah ke Dukcapil untuk kita perbaiki pekerjaannya. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk keempat narasumber kita dan masih diberikan kesempatan kepada adik-adik yang mau bertanya, silakan. Ya, baik, silakan.
Sebutkan nama dan kelasnya. Dan sebelumnya apakah adik juga menerima dana bantuan? Ya. Ya. Apa satu kata yang mau disampaikan di siang hari ini kepada keempat narasumber kita ini apa? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Perasaannya seperti apa ketika menerima dana bantuan sampai dengan saat ini? Senang sekali karena bisa terbantu. Bisa terbantu, baik. Pemanfaatannya tepat, penggunaannya baik? Baik. Baik, tidak beli yang lain-lain ya? Langsung ke uang sekolah. Uang sekolah. Oke, luar biasa ini. Silakan, pertanyaannya seperti apa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Andras Meke dari kelas 11 F1. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Matilde. Saya ingin bertanya, menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam penyaluran dana PIP agar penyaluran dana PIP itu bisa lebih tepat sasaran dan efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan langsung dijawab Ibu. Penyaluran dana PIP harus tepat sasaran. Apa yang harus dilakukan? Tantangan yang terbesar yang masih ada, apa tadi? Yang masih ada? Penyaluran yang tepat sasaran. Jadi saya ingin sampaikan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam hal penyaluran tadi, maka dia katakan tantangan ya, tantangan yang masih ada. Tantangan yang masih ada itu yang paling banyak itu apabila dalam keluarga itu dia ternyata tidak mampu, tetapi dia tidak dapat. Nah, itu mungkin karena yang pertama, rekeningnya dipakai untuk judi online. Ya, rekening orang, mungkin dia tidak punya rekening, tapi dia ambil rekening orang tuanya untuk dipakai, kan judi online kan harus punya rekening. Mungkin itu terdetek oleh aplikasi, makanya dia tidak dapat. Kemudian bisa juga judi online, kemudian Pak Anies? Pinjol, iya pinjol juga. Kemudian mungkin dia punya tabungan. Dia punya tabungan di rekening, sehingga dianggap bahwa dia mampu. Begitu. Di satu rekening begitu ya? Iya, di satu rekening itu. Jadi ada rekening, ada tabungan di situ. Jadi terdeteksi oleh sistem bahwa, dia ada tabungan, berarti dia mampu ini. Begitu. Dan masih banyak lagi yang lain-lain yang ini, kebetulan saya punya teman di kantor ini nih. Baik, jadi hati-hati ya. Jika kita sebagai peserta penerima bantuan, kita satu tabungan itu khusus untuk bantuan, tidak dipergunakan untuk yang lain begitu ya. Jadi karena banyak juga nih adik-adik biasanya main game online dan itu masuk ke dalam judi online seperti itu. Bisa dicek lagi ya seperti itu. Terima kasih Ibu Matilda untuk masukannya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Talkshow keindonesiaan kita siang hari ini. Dan untuk mengakhiri, saya minta waktu kepada 4 narasumber untuk closing statement-nya, apa yang menjadi harapan dari masing-masing narasumber terkait dengan topik kita siang hari ini. Saya mulai dari Pak Sarul Yahya, silakan Pak.
Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pertemuan talkshow kita pada siang hari ini sudah siang nih, hampir jam 12 nih. Saya ingin menyampaikan himbauan kepada orang tua wali murid atau orang tua masyarakat Kabupaten Ende agar segera mengurus dokumen kependudukan karena hal ini sangat penting untuk pendidikan anak, validitas hukum dan keamanan, dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan pendaftaran sekolah, urusan bantuan segala macam. Nah, saya menyampaikan kepada orang tua untuk segera mengurus dokumennya. Datanglah ke kantor Dukcapil Ende, Jalan Letari. Di sana sudah menyiapkan beberapa loket untuk pelayanan dokumen kependudukan. Nah, selanjutnya bagi adik-adik yang sudah berumur 17 itu diharapkan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kalau belum, berarti dengan secara sistematis maka data adik akan dihapus oleh Kemendagri Pusat. Biar kalian memproses apapun, sementara belum rekam KTP elektronik, proses selanjutnya tidak akan berjalan dan tidak bisa diproses. Nah, oleh karena itu kepada orang tua wali yang masih mengalami kekurangan data itu, datanglah ke Dukcapil, kami siap untuk melayani. Terima kasih, saya kembalikan, selamat siang. Baik, saya ke Ibu Matilda, silakan harapan Anda agar bantuan pendidikan semakin tepat sasaran, Ibu. Baik, saya ingin agar terkait validasi data ya, banyak data yang miskin yang masih tercecer seperti kita sudah sebut-sebut tadi. Saya harapkan masyarakat atau anak-anak harus proaktif melaporkan diri ke pihak desa, kelurahan dengan membawa KK dan KTP. Dan bagi yang belum memiliki KTP dan KK, segera mengurusnya di Dukcapil. Kemudian yang berikut, lakukan pengecekan bansos. Sehingga kalian bisa tahu, oh saya ternyata ada nama, oh saya tidak ada nama, seperti itu. Nah, kalau tidak ada nama dan ternyata kalian kalian tidak mampu, nah bisa langsung ke operator Dapodik atau ke desa atau kelurahan di mana kalian tinggal. Lapor saja di petugas 6NG-nya. Kemudian ada berita baik juga untuk kalian yang mendapat PIP, bahwa kalau kalian sakit juga ada penerima bantuan edukasi jaminan kesehatan siswa bisa dapat apabila kalian sakit. Dan itu ada biaya tapi sangat kecil, sehingga membantu untuk pengobatan kalian. Itu saja dari saya. Baik, saya ke Pak Albinus. Silakan Pak Albinus, komitmen sekolah adalah memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Baik, terima kasih Ibu Christine. Bahwa negara peduli kepada kita semua, terutama untuk anak-anak. Ya, jadi saya menyampaikan kepada kalian belajar dan belajar. Bahwa pendidikan membutuhkan biaya, tetapi ketika kalian prestasi dan kalian bisa mendapatkan biaya dari sumber apapun, setelah SMA lanjutkan ke kuliah, ya. Tetapi itu udah data tadi, urus ke data kependudukan, ya, rekam eKTP kalian sehingga ketika kalian selesai di SMA ini, kalian lanjut kuliah itu dengan mendapatkan lagi biaya, yaitu yang namanya KIP kuliah. Pemerintah sudah menyiapkan itu, ya. Rajin-rajinlah itu semua, kalian bisa di era digital sekarang ini penting untuk kalian bisa berselancar untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan bagi kalian. Tidak ada yang mustahil, ya. Kalian mampu dan kalian bisa membiayai kalian sendiri untuk meraih masa depan dan cita-cita kalian. Bahwa pihak sekolah membantu kalian pasti, ya, untuk mengurus kalian ketika selesai di sekolah ini. Ini saja, terima kasih dan mari bantu anak-anak. Baik, Kedipa silakan. Baik, sebagai closing statement saya berkaitan dengan harapan saya mengenai dengan pendidikan anak-anak, saya sebagai
Ketua Forum Anak Kabupaten ND mewakili generasi muda Kabupaten ND, kami sangat berharap bahwa pendidikan yang adil, inklusif itu benar-benar terwujud sebagai tanggung jawab dari pemerintah. Dan seperti yang sudah saya mention tadi, pasal 34 ayat 1, saya sangat berharap bahwa pemerintah itu wajib hadir secara aktif untuk memastikan bahwa yang pertama, tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan hak pendidikannya karena masalah administrasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kami sangat berharap tidak ada lagi YBR yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena pada dasarnya pendidikan itu seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan alasan lahirnya tragedi baru bagi anak-anak di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir ya di siang hari ini, dan juga untuk siswa-siswi SMA N2 ND. Dan pendengar, diskusi ini menegaskan bahwa keadilan pendidikan dimulai dari data yang akurat, bantuan yang tepat sasaran, dan suara anak yang didengar. Semoga kolaborasi lintas sektor semakin kuat untuk masa depan anak-anak ND dan Indonesia. Akhir kata, saya Christian Senda undur diri dalam acara Talkshow Keindonesiaan. Selamat siang dan sampai jumpa.